Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Karma Ipar yang Sengaja Menahan Utang. Kalau teman-teman Batas Naskah belum nonton episode sebelumnya, Tiara sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Safwan turun dari sepeda motornya dengan langkah lebar. Panas menguasai hatinya, nafasnya memburu. Rahangnya mengeras, rautnya merah padam. Dengan tangan menggenggam kencang, ia mendekat menuju pintu rumah Lesti. "Kak Lesti!" serunya lantang. Tangannya sontak menggedor pintu dengan keras. Kekesalan yang terlalu lama dipendam memang akan menimbulkan ledakan dahsyat apabila sudah mencapai limitnya. Ia sudah lama bersabar terhadap kakak angkatnya itu. Bagaimanapun perlakuan Lesti yang tidak pernah menyukainya, ia selalu diam. Selalu kasih sayang yang dia tawarkan. Selalu rasa percaya yang ia punya. Dia berikan pinjaman kepada sang kakak dengan penuh rasa percaya, tetapi hianat yang ia dapat. Begitu salahkah dia dengan segala sikap percayanya? Bukankah yang berhutang yang harusnya tahu diri? Berpikir bahwa yang dipinjam itu harus dikembalikan. Si penghutang harusnya menjaga kepercayaan penuh yang orang berikan. Hati Safwan sudah cukup perih atas kepergian Safna, juga kesedihan Arlina. Dia mengira semua itu sudah berakhir, tetapi tadi pagi saat sedang menunggu giliran di pangkalan ojek, ibu mertuanya menelpon. "Nak Safwan bisa pulang sebentar? Arlina panas tinggi. Tolong belikan penurun panas dan pereda rasa nyeri." Penuh khawatir ia pulang, membawa pesanan Mak Yati juga segenap cemas atas kondisi Arlina. Di atas tempat tidur kapuk tampak Arlina sangat menggigil. Tubuhnya yang berbalut selimut berlapis-lapis sampai berguncang. Dia tidak apa-apa. ASI-nya penuh. Kenapa demam? ASI penuh kalau tidak ada yang menyusu, sakit sekali Nak Safwan. Safwan mencelos, sakit itu pastilah berlipat ganda. Menggigil demikian maka seluruh otot tubuhnya berguncang. Maka mengguncang pula luka bekas sayatan sesar. Akan tetapi ada yang lebih nyeri dari sekedar ASI yang penuh atau luka sayatan. Yaitu ketika semua nyeri itu membuatnya teringat kembali pada buah hatinya. Allah, Safwan tersurut, menyandar pada tembok. Ia tidak mampu menyaksikan luka istrinya, luka luar dalam. "Kak Lesti!" Laki-laki itu kembali berseru sambil menggedor pintu lebih kecar. "Kak Lesti!" Ulangnya tidak sabar. "Ada apa sih?" Bentakan suara yang tidak kalah dari dalam serta pintu yang terbuka menahan tangan Safwan yang kembali ingin menggedor, mengambang di udara. Perempuan yang sejatinya sedang lemah karena kehamilannya serta terpuruk karena pengkhianatan suami dan sahabatnya itu menatap angkuh. "Saya minta uang Arlina yang Kak Lesti pinjam sekarang," sahut Safwan tegas. Dia yang biasanya menunduk karena hormat pada sang kakak, kali ini mengangkat kepala. Memang kembalinya uang itu saat ini tidak akan mengembalikan semuanya. Safna akan tetap pergi, Arlina akan terus marah padanya. Akan tetapi paling tidak haknya kembali. "Aku gak punya uang, Safwan," balas Lesti dengan nada tinggi. Seketika rautnya yang lemah dan pucat jadi memerah. "Saya tidak mau tahu, Kak Lesti usahakan sekarang." "Mau dapat uang dari mana, Safwan? 5 juta itu banyak." "Kakak tahu 5 juta itu banyak dan sangat banyak untuk orang miskin seperti kami. Uang itu Arlina kumpulkan sejak lama, Kak."
untuk persiapan persalinan atau keadaan darurat lainnya. Saya pinjamkan karena saya percaya orang kaya seperti Kak Lesti tidak akan kesulitan untuk mengembalikannya. Tapi apa kenyataannya? Kak Lesti sengaja menahan uang itu, sengaja tidak mau membayar. Bukan tidak mau membayar, tapi memang uangnya tidak ada. Demi Allah. Jangan sebut nama Allah untuk bersumpah suatu kebohongan. Memang tidak ada? Apa kamu pikir saya tidak tahu pesta anniversary kalian itu? Teriak Safwan sambil tangannya menunjuk keluar. Simbol tempat di mana mereka merayakan anniversary. Laki-laki itu tidak mampu lagi mengontrol emosi, suaranya lantang menggema, tidak ada panggilan hormat kakak. Kamu telah zolim, kamu tahan utang kepada Arlina untuk membeli perabot rumah, untuk pesta. Sikap kamu itu membuat Arlina stres. Janinnya stres, lalu anak kami meninggal. Sekarang pun Arlina masih harus sakit akibat semua itu. Puas kamu. Lanjutnya. Safwan, Lesti menatap tajam. Jangan kurang ajar, aku ini kakakmu. Sekarang kamu mengaku sebagai kakakku. Kemarin-kemarin kemana? Kamu selalu mengatakan bahwa aku telah merebut kasih sayang orang tuamu. Memang begitu adanya? Saya tidak pernah mau menjadi yatim piatu. Saya tidak minta kedua orang tua saya meninggal. Jika saya lahir, saya sudah bicara, saya akan katakan bunuh saja saya. Biar saya ikut ayah dan ibu dan tidak pernah mempunyai saudara zolim seperti kamu. Safwan! Nafas Lesti memburu. Dadanya naik turun, giginya gemeletuk. Jangan berteriak. Jangan membuat nama baik saya hancur di depan tetangga. Bayar hutangmu jika tidak ingin nama baikmu rusak. Saya minta baik-baik, tetapi kamu menyepelekan. Apa tidak malu seorang istri kepala sekolah sudah sertifikasi, punya rumah, mobil mahal, perhiasan lengkap, tetapi hutang kepada tukang ojek tidak dibayar? Safwan, bayar. Safwan mengulurkan tangan, tanda meminta sesuatu. Volume suaranya diturunkan, akan tetapi nada yang terucap justru lebih tajam, mendesis dingin. Sekarang tidak ada, Safwan. Jual salah satu kendaraanmu atau perhiasanmu. Lusa saya akan datang lagi. Jika tidak, jangan salahkan jika namamu viral. Jangan kejam, Safwan. Aku sekarang sedang hamil, sedang lemah dan tidak bisa kemana-mana. Oh, hamil. Lebih baik segera lunasi hutangmu jika semua ingin dilancarkan. Jangan sampai kamu mengalami apa yang dialami oleh Arlina. Kamu menyumpahi. Terserah mau bilang apa. Safwan menggeram sambil mengibaskan tangan di udara, lalu berbalik badan dan berlalu. Ledakan emosi telah menutup sisi lembut dalam dirinya. Safwan, aku akan mengadukanmu kepada ayah dan ibu, jerit Lesti. Namun laki-laki itu tetap tidak menggubris, terus berlalu. Ia melangkah lebar menuju sepeda motor. Hatinya masih panas. Ia mengarahkan kendaraan hendak meninggalkan rumah Lesti ketika dilihatnya mobil Yusuf memasuki pekarangan. Wan, sapa Yusuf setelah turun dari mobil. Laki-laki itu tampak parlente dengan setelan seragam PNS yang membungkus ketat tubuh atletisnya, ditambah kacamata hitam yang bertengger gagah di netranya. Bang, ada apa? Abang kan suami Kak Lesti. Saya minta utang Kak Lesti sama abang aja, sahut Safwan tanpa basa-basi. Melihat penampilan Yusuf, dia menjadi geram. Bisa-bisanya dia tampil wah sementara tahu istrinya punya hutang. Saya tidak pegang uang, Safwan. Uang semua sama kakakmu. Saya tidak percaya, sahut Safwan berani. Tidak mungkin Yusuf tidak uang jika penampilannya mewah begitu. Yusuf menautkan alis, merasa heran dengan sikap Safwan. Biasanya laki-laki itu menurut saja apa yang ia ucapkan. Namun kali ini terkesan melawan. Tidak percaya? Ya. Lalu mau kamu apa?
Saya mau uang saya, Bang. Siapa yang meminjam uangmu? Kak Lesti. Nah, kalau begitu tagih ke dia. Sudah, dia tidak mau bayar. Itu urusan kalian, jangan libatkan saya. Kak Lesti, istri abang, urusan dia, urusan Bang Yusuf juga. Kamu siapanya Lesti? Adiknya. Adik angkatnya. Meskipun adik angkat, tapi terikat hubungan keluarga. Tidak ada yang bisa mengubah hubungan itu. Sedangkan aku, suami Lesti. Besok kuceraikan dia, hubungan kami berakhir. Yusuf menatap angkuh. Oh, begitu. Safwan membalas tatapan Yusuf. Ternyata Bang Yusuf dan Kak Lesti sama culasnya. Tidak sesuai dengan jabatan kepala sekolah dan guru profesional yang bersertifikat. Hei! Yusuf mengacungkan telunjuk ke arah Safwan. Jangan mengurusi kehidupan pribadiku. Safwan menghidupkan mesin sepeda motornya. Saya tidak mengurusi pribadimu, kehidupanmu. Saya hanya mengurusi hak saya, uang saya. Ucap Safwan sambil memasukkan persneling. Jika dalam 2 hari uang itu tidak kembali, jangan salahkan segala tindakan saya. Kau mengancam. Terserah mau diterjemahkan sebagai apa. Kamu bisa apa, Safwan? Yusuf terkekeh mengejek. Saya bisa melakukan hal yang tidak kalian duga sebelumnya, dan pastinya akan kalian sesali seumur hidup. Sepeninggal Safwan, Yusuf masuk rumahnya dengan raut wajah kesal. Langkahnya lebar sedikit menghentak. "Mah!" serunya lantang bahkan masih beberapa langkah sebelum tiba di muka pintu. Sahut Lesti malas. Sejak tahu perselingkuhan Yusuf dan Kirana, ia nyaris tidak peduli dengan suaminya itu. Satu-satunya alasan ia bertahan di rumah itu adalah nafkah lahir dan anak-anak mereka. Selesaikan urusan mama dengan saudara mama itu. Jangan libatkan papa. Puyeng tahu nggak? Ucapnya lantang. Papa berikan uangnya, maka mama selesaikan urusannya. Gampang, sahut Lesti santai. Mengapa papa? Mama yang pinjam. Tapi papa yang suruh. Iya, waktu itu tunjangan sertifikasi belum cair. Gaji 13 ditunda. Tapi begitu cair, semua mama yang pegang. Mengapa tidak dibayarkan? Siapa yang suruh menunda? Katanya mau ganti AC di kamar kurang dingin. Terus untuk makan-makan, merayakan anniversary. Apa habis bersih? Kan bisa kasih sedikit, tidak perlu lunas. Sebagian mama tabungkan, cadangan kalau gaji tidak cukup. Mama itu selalu saja gaji tidak cukup. Besar pengeluaran, beli ini, beli itu, kredit ini, kredit itu, arisan sana-sini. Arisan besar, makanya saja. Kalau uangnya terpakai papa sedikit, minta ganti. Padahal uang itu papa juga yang cari. Kenapa sekarang jadi keberatan begini? Dulu-dulu enggak. Bahkan papa mendukung. Mama kalau apa-apa selalu bilang papa dulu. Sudahlah, pusing. Mama ambil saja tabungan itu untuk bayar si Safwan. Lagi pula, mama itu cuma berlagak saja menabung. Nanti juga habis untuk royal sama teman-teman. Ogah, papa saja yang tukarin. Beli rumah untuk mas kawin si ulet aja bisa. Masa biaya pendidikan anak nggak bisa? Sahut Lesti sambil membuang muka. Uang itu tidak akan mama ambil lagi. Untuk mama persiapan lahiran. Cadangan kalau sewaktu-waktu jatah dari suami dicolong kuntilanak. Jangan mulai. Yusuf menatap tajam. Rautnya tidak senang. Lesti tak acuh. Ia melipat tangan di dada sambil terus membuang muka. Yusuf memang telah berubah, tidak manis seperti dulu lagi. Matahari sudah tenggelam separuh. Safwan melangkah gontai masuk rumah Mak Yati. Gurat lelah tergambar jelas. Tadi sehabis dari rumah Yusuf, ia kembali ke pangkalan ojek dan ada penumpang yang minta diantar masuk ke kampung. Perjalanan menuju kampung penumpang memerlukan waktu 3 jam. Lelah.
Namun sesuai dengan hasil yang ia raup, Rp300.000 untuk 1 kali jalan. Jumlah itu sangat lumayan baginya. "Baru pulang, Nak Safwan?" tanya Mak Yati yang membukakan pintu untuknya. Dia menatap menantu bungsunya itu sedikit iba. Kemarahan Arlina begitu besar padanya. Hingga saat ini sikap putrinya kepada Safwan masih belum membaik. Arlina terus mendiamkan laki-laki itu, menolak ketika didekati, akan tetapi Safwan sama sekali tidak menjauh. Ia sabar menghadapi kemarahan istrinya, menerima segala konsekuensi yang diberikan atas kesalahannya. "Iya, Mak. Tadi ada penumpang minta antar ke kampung," sahut Safwan santun. Ia menghenyakan pelan tubuh yang tulangnya mulai tampak menonjol itu di kursi plastik ruang tamu. Melenturkan tulang sekaligus merenggangkan otot sebentar, berharap energi yang terkuras segera terisi kembali. "Sudah makan?" Arlina sudah makan, Mak. Bukannya menjawab, dia justru menanyakan istrinya. Safwan masih teringat kondisi terakhir Arlina. Dia khawatir. Menurutkan keinginan hati, dia ingin menjaga perempuan itu seharian di rumah. Akan tetapi, jika demikian, mereka makan apa? "Makan malam belum. Katanya nanti saja kalau sudah mau minum obat. Makanya sedikit, dia sudah bosan makan gabus terus." "Arlina mau makan apa, Mak? Nanti saya carikan. Tidak harus makan gabus terus, hanya dianjurkan diperbanyak." Mak sudah tanya, kalau sudah bosan gabus, pinginnya apa? Tapi malah diam saja. Nanti coba saya tanya. Cuma, tadi waktu makan siang, dia bilang, kalau gabusnya dibakar, enak nggak ya, cerita Mak Yati. "Jadi Arlina pengen makan gabus dibakar, Mak," simpul Safwan. "Mungkin." "Ya sudah, biar saya bakarkan." "Besok-besok saja, Nak. Kamu kan lelah baru pulang. Belum mandi kan?" "Iya, Mak, saya belum mandi," sahut laki-laki itu cengengesan, menampakkan giginya seolah semakin putih dan menonjol, mungkin karena kontras dengan warna kulitnya yang semakin gelap akibat selalu tersengat matahari, juga tulang rahangnya yang semakin kentara. "Istirahat saja dulu. Nak Safwan juga pasti belum makan." "Tidak apa-apa, Mak. Yang penting Arlina mau makan. Saya akan cari arang dulu." Safwan melirik jam dinding. Sekitar 20 menit lagi waktu maghrib. Dia masih punya kesempatan untuk pulang sebentar ke rumahnya, menyalakan lampu sekaligus dan mandi. Selama ini Safwan memang selalu bolak-balik ke rumahnya dan rumah mertua. "Mak, bisa tolong siapkan rempahnya?" tanyanya sebelum beranjak. "Bisa. Saya pulang sebentar cari arang." "Iya." Safwan menjalankan kendaraannya pelan. Ketika tiba di jalan raya, seorang perempuan paruh baya memanggilnya. Ia menghela nafas. Rupanya jaket ojeknya belum dilepas. "Nak, ojek!" ujar perempuan itu tergesa. "Maaf, Bu, saya sudah off," sahutnya. Sebenarnya tidak enak hati untuk menolak. Akan tetapi selain lelah, ia pun terburu-buru untuk segera memasakkan Arlina gabus bakar. "Tolong sebentar saja, Nak. Tidak jauh. Hanya ke Maniamas. Paling 5 menit." 5 menit. Pulang pergi sudah 10 menit. Padahal sudah mau masuk waktu sholat maghrib. "Tolong, Nak. Menantu ibu mau melahirkan." Safwan tercekat. Melahirkan adalah kata yang beberapa hari ke belakang begitu membekas di hatinya. "Ya sudah kalau begitu, ayo naik, Bu," ucapnya. "Agak cepat ya, Nak," pinta perempuan itu. "Ya, Bu," sahut Safwan setuju. Kebetulan dia juga ingin cepat. Setelah wanita itu duduk sempurna di atas jok belakang, ia memacu sepeda motornya tergesa. Memasuki jalan Gang Maniamas, kecepatannya berkurang.
karena jalan yang menyempit. Terlebih ketika berpapasan dengan kendaraan lain dan di depan ada mobil. Safwan hendak menyalip mobil di depannya, tetapi urung saat sadar warna dan merek serta nomor plat mobil itu sangat familiar. Ia justru mengurangi kecepatan agar leluasa mengamati mobil itu. Kijang Innova Silver yang ia ikuti masuk ke sebuah rumah minimalis yang elegan dan baru dibangun di sekitaran daerah itu. Hati Safwan benar-benar ingin tahu. Melaju lambat, ia melihat laki-laki itu keluar dari mobil dan disambut wanita muda yang langsung memberikan ciuman di pipi sembari menggelayut manja. Dahi Safwan mengernyit. "Nak, rumah anak ibu di sana, tolong cepat." Suara wanita parubaya yang berboncengan dengannya mengejutkan. Ia tersadar lalu menambah kecepatan mengantar penumpangnya ke tujuan. Setelah menerima bayaran, Safwan pulang diliputi dengan rasa penasaran. Ia melewati rumah itu kembali, tetapi hanya mendapati mobil yang terparkir di luar dan pintu yang tertutup rapat. Benaknya dipenuhi berbagai tanya, dan ia harus mencari jawabannya. Setelah menyiapkan bumbu untuk gabus bakar, Mak Yati masuk ke kamar Arlina sambil menunggu waktu maghrib tiba. Ia mendapati putri bungsunya itu sedang duduk bersandar, merenung. "Mengapa tadi tidak keluar menyambut suamimu pulang kerja?" tanyanya. Pertanyaan yang selalu dilontarkan setiap hari, tetapi hanya ditanggapi diam saja oleh Arlina. "Sudah berapa hari kamu mendiamkan suamimu, Nak?" lanjutnya sambil duduk di samping Arlina. Tangannya mengusap pelan punggung putrinya itu. Sesama umat muslim saja kita dilarang tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Apalagi pada suami yang kata Rasulullah, jika beliau bisa memerintahkan orang untuk bersujud pada orang lain, maka akan diperintahkan istri sujud pada suami, karena begitu tinggi hak dan kedudukannya bagi istri. Nasihat Mak Yati lembut. Kini jemari tuanya itu menyisir lembut rambut Arlina, bergantian dengan mengusap punggung, sementara Arlina masih bergeming menunduk dalam. Manusia tempatnya salah, tidak terkecuali suami. Manusia yang baik itu bukan yang tidak pernah berbuat salah, tapi yang bangkit dari salah dan memperbaiki diri. Arlina semakin menunduk. Seketika sudut netranya hangat dan terasa mengembang. Jika suami salah, bicarakan dengan baik. Sampaikan bagaimana seharusnya. Ajak dia untuk menyelami hikmah dari sebuah takdir. Meskipun itu sangat pahit, tapi justru karena adanya pahit itulah kita bisa tahu rasanya manis. Tubuh Arlina berguncang. Wanita berusia senja itu memautkan ke dalam dada rentanya, mencium penuh kelembutan pucuk kepala wanita yang sedang terpuruk itu. Membelainya penuh kasih sayang. "Kasihan suamimu, Nak. Dia juga sangat terpukul dan menyesal. Pulang kerja tidak peduli dengan kondisinya yang lelah, yang ditanyakan kamu. Dia begitu khawatir dengan kondisimu, tetapi kamu sama sekali tidak peduli padanya. Uma takut anak kesayangan Uma nanti dimurkai oleh malaikat." Ini suara Mak Yati terasa berat. Isakan Arlina ternyata mengalir padanya. Dua wanita beda generasi itu sama-sama terisak. Dia sekarang sedang mencari arang karena Uma cerita tadi siang kamu bilang mungkin ikan gabus kalau dibakar enak. Dia ingin masak apa yang kamu mau. Katanya yang penting kamu makan. Padahal Mak tahu dia pun belum makan. Arlina tahu apa yang dia lakukan salah.
Akan tetapi rasa sakitnya menutupi apa yang dia ketahui, menutup matanya akan penyesalan Safwan. "Sudah matang, Mak," ucap Safwan. Ia menunjukkan 2 ekor besar ikan gabus dalam jepitan panggang yang masih mengepul asap. Aroma lezat menguar. "Alhamdulillah. Makan sekarang apa nanti? Sebentar lagi azan Isya," tanya Mak Yati sambil menyambut ikan di tangan Safwan. "Sekarang saja, Mak, kan belum azan. Lagi pula kata Rasulullah, tidak ada salat jika makanan sudah siap," sahut Safwan sambil terkekeh. Untuk hadis yang satu itu, ia hafal sejak kecil. "Ya sudah, Mak siapkan ya." "Iya, Mak, saya ke kamar Arlina dulu." "Iya, Nak." Keduanya sama-sama beranjak, tetapi menuju beda arah. Mak Yati ke dapur, Safwan ke kamar Arlina. Laki-laki itu mendorong pelan pintu triplek. Rumah sederhana Mak Yati sudah cukup tua. Dibangun ketika dia masih muda, kenangan terindah bersama almarhum sang suami. Arni sudah lama mengajak Mak Yati untuk tinggal bersama, tetapi beliau enggan. Terlalu banyak kenangan di rumah ini yang ingin terus Mak Yati ingat. "Dek," sapa Safwan pelan dan hati-hati. Ia takut kehadirannya mengganggu wanita itu. Arlina menoleh hanya sebentar, kemudian fokus lagi pada gawai di tangannya. Safwan mendekat perlahan. Tampak Arlina sedang menonton tata cara menghias kue ultah di YouTube. "Makan yuk," ujarnya. Masih pelan dan hati-hati. "Abang bikinkan gabus bakar. Katanya kamu pengen." Arlina menghela nafas, mengingat kembali penuturan Mak Yati. Tiba-tiba hatinya terenyuh. Laki-laki ini rela lapar demi memasak gabus bakar untuknya. Padahal dia baru pulang dari mengantar penumpang ke kampung, pasti sangat lelah. Wanita itu segera mematikan gawainya, lalu akan beranjak. Ia mencari penopang untuk berdiri. Luka bekas sayatan sesar masih terasa demikian nyeri jika bergerak tidak hati-hati. "Abang, bantuin ya," tawar Safwan. Ia refleks memapah tubuh mungil Arlina untuk bangun. Hatinya lega ketika perempuan itu menurut. Biasanya Arlina menepis tangannya seketika jika ia coba mendekat. "Hati-hati," Safwan hendak menggandeng istrinya menuju dapur, tetapi pelan wanita itu melepaskan diri. "Aku bisa sendiri," ucap Arlina pelan. Sontak Afwan menoleh, memperhatikan si empunya suara yang kemudian berjalan tertatih menuju dapur. Sudut bibir laki-laki itu terangkat lebar. Hatinya terharu mendengar suara Arlina yang selama beberapa hari ini bagai hilang. Ia rindu. Meskipun kalimat singkat itu masih terdengar sedikit ketus, tetapi lebih baik daripada membisu. Gegas ia menyusul tubuh yang telah mendahuluinya, lalu melangkah pelan mengiringi. Di dapur, di atas tikar pandan yang tergelar, tampak terhidang menu sederhana, tetapi menggiurkan terlebih dalam kondisi lapar. Nasi hangat yang mengebul, sayur bayam, sambal tomat, telur dadar, dan gabus bakar. Arlina segera duduk pada salah satu sisi. Safwan sigap membantu. Setelah itu ia duduk di samping istrinya, tidak pernah peduli jika perempuan itu tidak menginginkannya. Safwan tidak mau meninggalkan Arlina sebesar apapun kemarahannya. "Abang ambilkan nasi ya," ucap laki-laki itu. Ia segera mengambil piring dan menambahkan nasi sebanyak porsi normal Arlina makan. Perempuan itu tidak protes. Setelahnya Safwan mengambil ikan gabus, menyisihkan tulangnya sekalian, lalu menambahkan sayur bayam dan sedikit sambal. Mak Yati tersenyum haru menyaksikan bagaimana menantunya itu memperlakukan Arlina. Ada hal-hal tertentu yang dapat mengalahkan pentingnya gelimang harta.
Salah satunya suami yang begitu setia melayani istri. Arlina makan dengan lahap. Meskipun masih dalam diam, setidaknya sikapnya tidak lagi ketus. Senyum terukir di bibir Safwan. Nak Safwan juga makan. Suara Mak Yati mengalihkan dari Arlina. Iya Mak, Safwan segera mengambil piring, menambahkan cukup banyak nasi. Ia sangat lapar dan sedang berselera makan setelah beberapa hari nasi yang masuk ke dalam perutnya hanya beberapa suap saja. Ia mencomot seiris telur dadar, mengambil sayur dan juga sambal, lalu menyuap dengan lahap. Yusuf memijat pelipis, duduk tegang di kursi ruang kerjanya. Matanya tertuju pada beberapa chat di grup Telegram, forum Dispenbud Kabupaten yang khusus membahas segala informasi perihal dana BOS. Bapak Ibu Kepala Sekolah, silakan disempurnakan laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir. Jika ada yang tidak jelas, silakan berkonsultasi ke saya. Rekomendasi pencairan dana BOS catur wulan 2 akan diberikan jika sudah menunjukkan laporan selama 2 tahun terakhir untuk mengantisipasi sidak KPK ke sekolah-sekolah. Laki-laki itu menganjur nafas frustasi. Laporan yang selama ini dia buat amburadul, asal jadi sebagai syarat pengambilan dana setiap periode. Nota belanja dan kwitansi semua rekayasa dan tidak proporsional dengan presentasi anggaran yang tertera dalam juknis. Harga-harga juga ia markup. Aset-aset hanya bodong semata. Dilaporkan banyak aset yang ia beli tetapi tidak ada bukti fisik. Jangankan beli baru, reparasi saja tidak. Kursi dan meja siswa reot. Tanda tangan semua palsu. Bahkan untuk honorarium guru tidak tetap selalu dibayar tidak full. Alasan yang diajukan dana defisit. Padahal uang senilai ratusan juta itu masuk ke kantong pribadi. Ia tamak berpikir bodoh, memakan dana dengan jumlah lebih dari separuh tentu sangat kentara. Lantas sekarang bagaimana? Bagaimana dia harus menyusun laporan 2 tahun terakhir dalam tempo singkat? Yusuf menghenyakan tubuh pada sandaran kursi empuknya. Merekayasa belanja, nota, kwitansi, kegiatan, tanda tangan, dan masih banyak lagi. Memikirkannya saja kepalanya berdenyut nyeri. Meminta bantuan siapa? Selama ini kepada bendaharanya saja dia tidak transparan. Tugas bendahara hanya menandatangani slip pengambilan dan hadir di bank. Lainnya urusan dia pribadi. Lagi, ia memijat pelipis, bahkan sedikit dipukul-pukul. Padahal dia sudah berjanji pada Kirana untuk membeli set perhiasan dalam bulan ini. Mudah saja baginya memenuhi keinginan istri mudanya itu, jika tidak ada informasi yang menegangkan ini. Penat dengan pikirannya, Yusuf segera beranjak. Memutuskan pulang ke rumah Lesti untuk merilekskan pikiran. Jika ke rumah Kirana, wanita muda itu selalu bicara uang dan uang. Aku juga ingin seperti Tante Lesti, punya banyak perhiasan, tas merek, sepatu branded, perabot bagus, ucapnya enteng. Padahal Lesti memiliki semua itu setelah sekian tahun hidup bersama Yusuf. Sedangkan Kirana, sebulan saja belum. Setelah tiba di halaman rumah, ia turun dari mobil lalu melangkah lesu ke dalam rumah. Rautnya kusut. Assalamualaikum, Ma, ucapnya lemah. Biasanya kalau dia pulang dalam kondisi lelah, Lesti akan menyambut dengan secangkir teh hangat kemudian memintanya duduk. Sembari mendengar keluh kesah Yusuf, Lesti duduk di belakang sambil memijat pundak laki-laki itu. Dalam hal melayani suami, Lesti cukup menyenangkan. Hanya saja dia sangat royal dalam uang. Namun ternyata Kirana lebih royal lagi. Waalaikumsalam, sahut Lesti. Pah, Yusuf menangkap sepertinya perempuan itu ingin mengutarakan sesuatu.
Jawabnya. Ini kenapa gaji papa yang sisa ke mama hanya sepertiga? Tanya Lesti berapi-api. Papa pinjam dulu untuk transfer ke Kirana. Dia lagi butuh lebih banyak untuk beli perabot. Jawab Yusuf lesu. Maksudnya ingin tenang, malah disambut hal begini. Gak bisa begitu dong, Pak. Papa janjinya uang ke Kirana gak akan ganggu gugat gaji. Akan papa cari sumber lain. Ya kan pinjam. Pinjam terus kembalinya kapan? Lalu bulan ini Mama dan Alif makan apa? Papa juga masih sering makan di sini. Mama kan ada tabungan. Kalau kurangi, talangi dulu pakai tabungan lah. Yusuf masih bicara pelan, masih meredam emosi. Tabungan itu untuk persiapan lahiran, Pak. Ya nanti kalau dana cair, Papa ganti berlipat-lipat. Suara Yusuf mulai meninggi. Aku gak percaya. Papa gak adil, gak tepat janji. Balas Lesti dengan intonasi lebih tinggi. Mama kuat-kuatin hati dengan pengkhianatan Papa, tapi kalau tidak ada yang bisa diharapkan lagi, lebih baik kita cerai dan Papa akan tanggung akibatnya. Maksud kamu apa? Balas Yusuf berang. Suaranya lantang, wajahnya merah padam. Mama akan melaporkan kasus Papa ke dinas pendidikan, biar Papa dipecat dan masuk penjara sekalian. Kamu berani? Yusuf melotot. Apa yang aku takutkan? Jika Papa tidak menafkahiku dengan layak lagi, saat ini juga aku akan kembali ke rumah ibu dan melaporkan Papa ke dinas pendidikan. Satu tamparan menghantam Lesti. Wanita yang lemah karena kondisi kehamilannya itu tersungkur, meringis sambil memegang perut. Lesti menangis terseduh-seduh. Hatinya pilu, ia terluka. 13 tahun membina rumah tangga tidak pernah Yusuf berlaku kasar. Dia selalu hangat saat bicara. Senang berkelakar, selalu menurutkan keinginan anak istri. Namun semua berubah 180 derajat setelah kehadiran wanita itu. Papa jahat, ucapnya tersendat. Isak tangis yang keluar juga dada yang terasa sesak menahan suara. Mama, Alif yang sejak tadi mendengarkan pertengkaran kedua orang tuanya datang dengan air mata yang sudah membanjir. Bocah usia 12 tahun itu juga menangis tersendu-sendu. Seketika ia memeluk ibundanya yang meringkuk di lantai dengan tubuh berguncang. Mengapa Papa memukul Mama? Mengapa Papa sekarang jahat? Tanyanya terdengar pilu, suaranya serak. Yusuf meraup muka kasar, lalu mengusap rambut. Ia sendiri tersentak dengan apa yang ia lakukan. Rautnya tampak frustasi. Maafkan Papa. Papa lepas kontrol. Papa sedang pusing. Papa berubah sejak ada perempuan itu. Papa sudah tidak mencintai Mama lagi, ratap Lesti. Mama akan pulang ke rumah ayah dan ibu. Maafkan Papa, Ma. Papa khilaf. Jangan berkata begitu. Papa masih mencintai Mama. Bagaimana mungkin Papa mencintai Mama tetapi menikah dengan perempuan lain? Lesti tidak peduli ada Alif di tengah mereka. Ia tidak berniat menutupi kebobrokan Yusuf lagi. Biarlah Alif tahu, anak itu sudah sering mendengar pertengkaran mereka akhir-akhir ini. Wanita itu terus menangis, meratap atas kehidupannya yang berubah menjadi semenyakitkan ini. Kebahagiaan yang hancur seketika. Laki-laki itu tampak demikian kacau. Di dalam hatinya memang masih menginginkan Lesti bersamanya. Hal itu ia terjemahkan sebagai cinta. Apalagi ada Alif di antara mereka. Dia tidak ingin Lesti pergi. Dia tidak ingin berpisah dengan Alif. Akan tetapi dia tidak mampu menampik pesona Kirana.
gadis yang sudah terlihat cantik saat pertama kali masuk sekolah menengah pertama di sekolahnya. Semakin hari Kirana tumbuh menjadi gadis mempesona. Ketika menginjak sekolah menengah atas, gadis itu benar-benar memukau. Apalagi dia sudah pandai merias diri dan memperhatikan penampilan. Segala perubahan Kirana tak luput dari perhatian Yusuf meskipun ia bukan siswanya lagi. Sebab Lesti kerap mengajak Yusuf berkunjung ke rumah Iriana. Yusuf yang memang selalu hangat kepada siswanya tidak sulit untuk memulai pembicaraan dengan Kirana. Dan pucuk dicinta ulam pun tiba. Ternyata Kirana pun mengaku suka pada Yusuf. Hanya saja yang dibayangkan tidak seindah ekspektasi. Kebahagiaan yang diimpikan bersama Kirana tidak ia rasakan hingga ke relung sanubari. Tidak memberikan ketenangan jiwa, justru meresahkan hati dan pikiran. Tentu saja, bagaimana mungkin sebuah rumah tangga akan meraih kebahagiaan jika lahir dengan cara menyakiti hati seseorang? Papa tidak tahu, Mah. Papa masih ingin Mama mendampingi Papa. Tapi Papa tidak bisa menolak Kirana. Tangis Lesti semakin menjadi. Hatinya sakit, ia tidak bisa menerima kalah dari Kirana yang disebutnya masih bau kencur. Terlebih Yusuf seolah lebih mementingkannya, ditunjukkan dengan laki-laki itu mentransfer jatah uang belanja Lesti kepada perempuan itu. Mama akan pulang ke rumah ayah dan ibu. Lesti berusaha bangkit. Ia memegang Alif untuk dijadikan penopang, berniat untuk masuk kamar dan mengemas pakaian. Mah, jangan. Papa tidak ingin kehilangan kalian, ratap Yusuf frustasi. Omong kosong, Pah. Bukankah lebih baik agar Papa bisa leluasa dengan dia? Mah, Yusuf meraih tangan Lesti. Lepaskan, Pah. Tepis Lesti kasar. Jika Mama ingin pergi, maka jangan bawa fasilitas apapun. Pergilah seperti saat Mama datang, dan jangan harap kalian akan dapat apa-apa dari Papa. Ancam Yusuf. Langkah Lesti terhenti. Ia menatap Alif yang tengah menuntunnya sambil terisak. Jika tidak ada fasilitas dari Yusuf, bagaimana nanti nasib Alif? Wanita itu mengurungkan niatnya, lalu berputar arah menuju kamar Alif. Dia ingin menenangkan diri di sana. Yusuf mendengkus kasar. Ia menatap langkah dua orang yang dulu sangat penting dalam hidupnya itu dengan sendu. Ia sudah bermain api, lalu terbakar dan kelabakan sendiri. Laki-laki itu beranjak, mungkin dia perlu istirahat untuk menyejukkan hati dan pikirannya yang panas. Baru saja ia berdiri, suara sepeda motor terdengar memasuki halaman. Tampak Safwan berada di atas kuda besi itu lalu turun dan melangkah tenang ke arahnya. Mau apa lagi kamu? Tanya Yusuf emosi. Belum juga tenang otaknya oleh satu persoalan, datang pula Safwan. Assalamualaikum, sahut Safwan santai. Ia tersenyum tenang. Waalaikumsalam, balas Yusuf kesal. Ada apa? Ia tak sabar, wajahnya berang. Seperti janji saya kemarin lusa, Bang. Saya akan datang hari ini untuk menagih uang yang kalian pinjam. Saya tidak punya uang, jawab Yusuf setengah berteriak. Meskipun kesal diperlakukan kasar, Safwan berusaha tidak terpancing emosi. Abang ingat, saya bilang apa tempo hari jika utang itu tidak dibayar hari ini? Paling tidak dicicil, Abang. Tunjukkan itikat baik. Dicicil pakai apa? Saya tidak punya uang. Yusuf semakin emosi. Utang itu darurat, Bang. Kalian masih punya barang-barang yang bisa dijual. Kamu jangan ngatur. Sudahlah, pergi dari rumah saya. Tidak tahu apa kalau saya lagi pusing. Suara Yusuf menggema.
Orang yang punya hutang dan berniat tidak mau membayar memang akan selalu dirundung kesusahan. Ujar Safwan membuat Yusuf semakin berang. Pergi, usirnya. Iya, saya akan pergi. Tapi ingat, jangan salahkan saya jika saya berbuat nekat. Pangkas Safwan. Setelah itu dia pergi dengan mengendarai sepeda motornya kembali. Yusuf berangkat kerja dengan kusut. Semua kusut, baik raut wajah maupun seragam. Lesti memilih tetap di kamar Alif, tidak menyiapkan kebutuhan kerja, bahkan sarapan pun nihil. Ingin pergi ke rumah Kirana, laki-laki itu tidak punya nyali karena pasti akan diingatkan janjinya untuk membeli set perhiasan. Ia sedang pusing dengan masalah keuangan dan tidak ingin pusing itu bertambah. Sejak semalam Yusuf hanya menyantap mie instan, itu pun masak sendiri. Alif dan Lesti entah makan apa. Keduanya tidak peduli ketika Yusuf memanggil. Tidak ada sosok Yusuf yang gagah seperti biasa pagi ini. Dia bahkan tampak kuyu dengan kepala tertunduk. Padahal biasanya begitu percaya diri dengan wajah terangkat. "Ma, Papa berangkat kerja." "Alif," ucapnya sambil mengetuk pintu. Lagi-lagi, dua makhluk itu bergeming, menyisakan hening yang menyebalkan bagi Yusuf. Biasanya mereka selalu hingar dalam kelakar yang hangat dan lucu. "Ma," ulangnya. Namun hasil tetap sama, hening. Ia mengembuskan nafas kasar. Laki-laki itu memutuskan berangkat tanpa diantar oleh Lesti dan Alif. Akan tetapi saat membuka pintu depan, ia dikejutkan dan dibuat penasaran dengan tetangga yang berkerumun di depan pagar rumahnya. Segera ia mendekat dan semakin heran melihat tetangga yang berbisik mencurigakan sambil menatap kepadanya. Kemudian para tetangga itu tampak menjauh tergesa. Yusuf menautkan alis. Tak sabar ia membuka pagar kemudian memperhatikan apa yang tadi dilihat oleh para tetangga. Sebuah karangan bunga sederhana dihias bunga-bunga yang sederhana pula tampak terpampang di pagar rumahnya. Sederet kata tertulis di sana. "Selamat pagi Yusuf dan Lesti, jangan lupa bayar utang ya." Tangan laki-laki itu mengepal. Dadanya bergemuruh naik turun. Wajahnya memanas karena amarah yang menjalar seketika. Rahangnya mengeras, giginya gemeletup. Penuh emosi ia mengangkat karangan bunga itu dan membantingnya. Kemudian menginjak-injak hingga hancur. Tampak tetangga yang rumahnya berdekatan memperhatikan. "Kalian lihat apa?" bentaknya sambil menatap tajam. Mukanya merah padam karena marah bercampur malu. Kemudian langkahnya panjang-panjang menuju rumah kembali, meraih ponsel dan mencari sebuah nama. "Apa yang kamu lakukan, Safwan?" ucapnya lantang di handphone. "Kamu mempermalukanku dengan mengirim karangan bunga itu ke rumah. Semua tetangga melihatnya." Safwan terkekeh santai, namun terdengar mengejek bagi Yusuf. "Aku akan membuat dan mengirimnya setiap hari. Mungkin tidak hanya ke rumah, bisa jadi akan sampai ke sekolah atau kantor dinas," ucapnya ringan. "Kamu?" Yusuf menggeram. Marah tidak berlawan karena suara di seberang selalu tertawarnya. "Sebenarnya ingin kutulis selamat atas pernikahan keduamu. Hanya saja aku tidak punya urusan untuk itu," lanjut Safwan semakin membuat Yusuf berang. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Batas Naskah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ini ya, agar Tiara lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang lebih menarik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.
Sekian dan terima kasih.